Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Marpija. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajar materi geografi kelas 11. Nah, untuk pertemuan kali ini kita tidak bisa langsung bertatap muka di sekolah, maka dari itu Ibu menyampaikan materi melalui YouTube. Semoga bisa dipahami materinya untuk sebagai bahan belajar di rumah dan menambah wawasan dan pemahaman kalian tentang pelajaran geografi. Oke, anak-anak, kita langsung masuk ke materi aja ya. Silahkan disimak baik-baik. Oke, pada layar sudah terlihat ya. Jadi materi yang akan Ibu bawakan yakni materi pertama tentang Indonesia sebagai poros maritim. Nah, materi ini jelas ya, materi penting yang perlu disampaikan dan perlu kalian pahami. Jadi nanti penjelasannya akan dibagi ke dalam beberapa subbab yang Ibu jelaskan nanti entah memakai atau menggunakan media Zoom atau YouTube ataupun Classroom. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian mampu menganalisis letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Nah, jadi pembahasan tadi akan Ibu bagi ke dalam beberapa bagian. Nah, untuk bagian pertama, kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Nah, pada layar sudah terlihat bahwa ini adalah peta Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi seperti yang kalian sudah ketahui bahwa Indonesia itu berwujud negara kepulauan, memiliki lautan yang luas dan dengan garis pantai yang terpanjang kedua di dunia. Nah, untuk posisi geografis Indonesia, dia berada di daerah Khatulistiwa yang berada di antara dua benua, Asia dan Australia. Sedangkan Indonesia sendiri juga berada di dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sehingga mudah diduga sejak zaman kuno bahwa lokasi Kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan arus lalu lintas dunia. Nah, jadi sebagai negara maritim ya, Indonesia merupakan poros maritim dunia yang memiliki 99.149 km garis pantai dan luas daratan sekitar 1.913.578,68 km persegi. Nah, sedangkan jumlah pulau ya yang sudah bernama dan berkoordinat itu ada 14.572. Nah, sedangkan luas perairan itu ada 6.292.156,82 km persegi. Nah, jadi berdasarkan analisis para pakar diperkirakan 90% perdagangan global itu diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Nah, perhatikan posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Karena itulah Indonesia berupaya menjadi poros maritim dunia. Oke. Jadi secara astronomis Indonesia ini ada dampaknya ya. Jadi letak astronomis Indonesia, maksud Ibu, letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh
posisi garis lintang, dan garis bujur. Nah, berdasarkan koordinatnya, letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, dari letak astronomis yang berada di lintang rendah, yakni sekitar 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, maka dampak yang terjadi di Indonesia itu berupa iklim. Jadi ada dampaknya terhadap iklim. Jadi di Indonesia itu memiliki iklim tropis yang disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang stabil selama rata-rata 12 jam per hari sepanjang tahun. Nah, untuk rata-rata curah hujan tahunan yang tingginya berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, meskipun tidak selalu sama ya. Nah, memiliki sebaran hujan tropis yang sangat luas dengan luas wilayah sekitar 109 juta hektar tahun 2003. Jadi Indonesia itu berada di bawah Brasil dan Kongo dalam hal kepemilikan hujan tropis terluas di dunia. Nah, hujan-hujan tropis menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi iklim dunia, sehingga disebut paru-paru dunia dan juga menjadi habitat dan dari puluhan ribu spesies flora dan fauna yang sangat beragam di dalamnya. Nah, ini ya, sudah terlihat pada layar. Jadi ini adalah tampilan tentang penjelasan curah hujan di Indonesia. Yakni 10% di Indonesia itu merupakan hutan tropis dunia, kemudian 10% spesies tumbuhan, 17% spesies burung, 12% spesies mamalia, dan 10% spesies reptilia dan amfibia. Jadi Indonesia sendiri juga memiliki 25.000 spesies tumbuhan dan 2.000 spesies anggrek tumbuh di Kalimantan. Jadi 25% obat-obatan alami dihasilkan dari hutan tropis. Hutan tropis yang luas di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sekitar 97 hektar luas hutan tropis di Indonesia. Nah, meskipun hanya 2% daratan, ya, 50% spesies tumbuhan dan binatang hidup di hutan tropis. Jadi, di Indonesia sendiri, 1/5 air tawar dunia ditemukan di hutan tropis. Nah, hutan membantu mengatur pasokan air tawar dan air minum. Jadi oksigen yang kita hirup sebagian dihasilkan dari hutan tropis, meskipun hutan tropis berada ribuan kilometer dari tempat kita hidup. Nah, gitu ya. Selanjutnya, dampak letak astronomis Indonesia juga mengakibatkan Indonesia itu memiliki 3 zona waktu. Yang pertama ada WIB atau waktu Indonesia Barat, jadi GMT ditambahkan 7, kemudian waktu Indonesia Tengah atau WITA, jadi GMT ditambahkan 8. Waktu GMT atau waktu yang distandarkan dunia ditambahkan dengan 8 ya. Kemudian waktu Indonesia Timur yaitu WIT ya atau GMT ditambah 9. Sedangkan letak geografis Indonesia juga ada dampaknya. Jadi secara umum wilayah Indonesia itu berada di antara daratan benua Asia dan daratan benua Australia. Juga berada di antara perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra tersebut membuat Indonesia adalah salah satu negara dengan posisi paling strategis di dunia. Oke. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu sajikan pada layar. Nah, di situ terlihat ya bahwa Indonesia ini berada di posisi silang ya. Jadi dia itu berada di dua benua dan dua samudra. Nah, dampak letak Indonesia secara geografis menjadikan Indonesia memiliki keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Nah, ini adalah beberapa keuntungan dari letak Indonesia dari berbagai aspek. Coba kita lihat dari aspek ekonomi. Indonesia berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia. Jadi negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Taiwan yang merupakan negara produsen dengan komoditas perdagangan dunia akan menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah transit dan rute transportasi perdagangan internasional yang menuju kawasan Asia Tengah, Afrika, dan yang terutama Eropa sebagai area mitra dagang negara-negara Asia Timur. Kemudian dari aspek sosial, bangsa Indonesia juga berinteraksi dengan berbagai bangsa di belahan dunia seperti bangsa-bangsa di Asia dan Australia. Sedangkan untuk aspek budaya, Indonesia mendapatkan pengaruh budaya dari budaya bangsa di sekitarnya. Sehingga interaksi dari budaya lokal dengan warga asing yang akhirnya membentuk percampuran budaya dalam bentuk asimilasi dan akulturasi budaya. Nah, untuk luas wilayah Indonesia ya, secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Luas perairannya yang terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman seluas lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari luas wilayah NKRI. Nah, sedangkan daratan seluas kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi. Nah, di samping itu, ada pula zona ekonomi eksklusif Indonesia atau disingkat dengan ZEEI seluas 3,1 km persegi. Nah, ini juga menambah luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Nah, oleh karena itu, Indonesia adalah negara berciri maritim. Hal tersebut dilandasi oleh upaya menjaga kedaulatan, juga pemanfaatan segala sumber daya yang berasal dari kemaritiman yang ada di Indonesia demi terciptanya kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Oke, sekian dulu yang Ibu dapat sampaikan. Kiranya kalian bisa buat rangkuman atau catatan di buku kalian tentang materi ini. Kemudian nanti untuk tugas selanjutnya akan Ibu berikan di penugasan terjadwal atau Ibu berikan di WhatsApp grup ya. Jadi kalian simak saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini sehingga video ini semakin berkembang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.